Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita ketahui, akhir-akhir ini kehidupan beragama bangsa Indonesia agak memprihatinkan kita semua, di mana konflik sering terjadi di sana sini, baik yang sifatnya intern umat beragama maupun antar umat beragama. Tentu saja ini sangat memprihatinkan kita, dan kalau ini dibiarkan terus-menerus sangat mengganggu kenyamanan kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu perlu dicari solusinya agar persoalan itu tidak terus terjadi berlalu-lalu. Nah, dalam kesempatan ini saya akan bincang-bincang dengan narasumber yang alhamdulillah sudah berada di sebelah saya. Beliau adalah dosen di sejumlah perguruan tinggi swasta yang ada di Jakarta pada mata kuliah agama Islam. Dan beliau juga pernah aktif dalam sebuah organisasi yang dikenal dengan sebutan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB. Beliau adalah Dr. Muhaimin Ali MAG. Assalamualaikum Pak Muhaimin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat mungkin sama dengan Pak Muhaimin melihat kondisi kehidupan beragama di negara tercinta kita ini, Republik Indonesia. Akhir-akhir ini agak sedikit memprihatinkan. Konflik sering terjadi, karena itu ini perlu dicari solusinya. Nah, jadi saya melihat perlu adanya sikap, katanya itu banyak orang pengamat-pengamat mengatakan perlu adanya sikap toleransi. Saya ingin tanya sama Pak Muhaimin, apa sebenarnya yang dimaksud dengan toleransi? Yang dimaksud dengan sikap toleransi antar umat beragama ialah sikap membiarkan, sikap menghargai, sikap tidak mengganggu penganut ajaran agama lain dalam menjalankan agamanya. Kemudian yang berikutnya lagi, dengan kondisi seperti ini, sejauh mana pentingnya sikap toleransi itu diterapkan oleh kalangan umat beragama? Sikap toleransi antar umat beragama pada saat ini sangat penting sekali, sangat dibutuhkan untuk dilaksanakan, karena setiap agama itu memiliki yang namanya doktrin keselamatan. Apa yang dimaksud dengan doktrin keselamatan itu, Pak Muhaimin? Dan barangkali Bapak bisa berikan contoh. Pengertian doktrin keselamatan adalah doktrin yang mengajarkan bahwa setiap manusia itu dalam posisi yang mengkhawatirkan, dalam posisi yang membahayakan pada setiap manusia. Lalu yang bisa menolong hanya agama itu. Kalau saya sebagai orang Islam, maka yang bisa menolong adalah ajaran Islam. Saya sebagai orang Nasrani, yang bisa menolong adalah ajaran Nasrani. Saya sebagai orang Buddha dan Konghucu, yang bisa memberikan jalan keluar adalah agama-agama tersebut. Suatu hari dalam forum kerukunan umat beragama, saya waktu itu bersama dengan seorang teman yang bernama Daniel. Daniel ini seorang dari Amerika. Pada suatu kondisi, ya, pada saat kita berkumpul seperti ini, kita diskusi tentang doktrin keselamatan. Lalu kita mempersilahkan pada saudara Daniel itu untuk berbicara yang pertama kali. Lalu dia mengatakan, heaven is simple, heaven is simple, heaven is simple. Kami bertanya, apa? What do you mean about heaven is simple? Lalu, apa yang Anda maksudkan? Bahwa surga itu gampang, surga itu mudah. Lalu dia mengatakan, just believe in God, just receive salvation. Hanya percaya pada Tuhan dan hanya menerima keselamatan. Lalu kami kejar lagi. What do you mean about salvation? Apa yang Anda maksudkan dengan keselamatan? Lalu dia mengatakan,
Just believe in that. Just salvation means believe that Jesus died on the cross for us. Keselamatan adalah percaya bahwa Yesus mati di tiang salib untuk kita. That means heaven, that means second life, that means eternal life. Itulah yang disebut dengan surga, itulah disebut dengan keselamatan, itulah yang disebut dengan eternal life, kehidupan kekal. Lalu saya tanya, karena saya tidak sependapat dengan dia. Saya bertanya, what do you think if I don't believe that Jesus died on the cross for us? Bagaimana ketika saya tidak percaya bahwa Yesus mati di tiang salib untuk kita? You will be burned and died forever. Kamu akan dibakar dan mati untuk selama-lamanya. That means eternal die. Itulah yang disebut dengan kematian kekal. Nah, ketika dia menyampaikan itu, itulah yang disebut dengan doktrin keselamatan. Jadi yang disebut doktrin dari disebut keselamatan, yang disebut surga, second life, menurut Daniel adalah believe that Jesus died on the cross for us. Percaya bahwa Yesus mati di tiang salib untuk kita. Ketika saya nggak percaya, karena kita sudah kompak, sudah kerukunan antar beragama, nggak masalah. Jadi kebenaran yang disampaikan oleh Daniel itu adalah kebenaran bagi penganut ajaran Nasrani. Nah, kemudian menurut Islam bagaimana? Menurut Islam bahwa di dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya orang-orang yang beriman, takwalah kamu dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan mati muslim. Mati muslim itu yang mati kita pada saat mati kita sadar dan kita bisa mengucapkan la ilaha illallah, mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Inna dina indallahil Islam. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa agama yang benar menurut Allah adalah agama Islam. That's mean doktrin keselamatan. Itulah yang dimaksud dengan doktrin keselamatan. Oke, jadi berarti intinya masing-masing agama memiliki doktrin keselamatan. Jadi kalau masing-masing setiap penganut agama betul-betul memahami dan menerapkan apa yang ada dalam ajaran agamanya itu, maka nggak ada kesulitan untuk bersikap toleransi antar umat beragama. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya Pak Muhaimin, Bapak kan sebagai dosen di sejumlah perguruan tinggi swasta di Jakarta pada mata kuliah agama Islam. Nah, pertanyaan saya adalah sejauh mana toleransi umat beragama menurut konsep ajaran Islam? Ya, baik. Jadi di dalam ajaran Islam itu dijelaskan di dalam surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 bahwa sebab turunnya surat Al-Kafirun itu adalah ajakan orang-orang kafir terhadap Nabi Muhammad untuk bekerja sama dalam ibadah, dalam menyembah Allah. Lalu turunlah surat Al-Kafirun yang berbunyi, Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah hai Muhammad, hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma'abud, dan kamu semua bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma'abatum, dan aku tidak akan menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma'abud, dan kamu semua tidak akan menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi di sini jelas, tegas bahwa di dalam Islam itu kita tidak boleh intervensi dalam masalah-masalah ritual. Jadi kita menyembah kepada Allah dengan cara-cara yang diajarkan oleh Islam. Jadi batas, garis demarkasi, garis membatas masalah toleransi dalam Islam adalah ritual. Jadi kalau sudah ritual
kita tidak boleh memasukinya. Itulah ajaran di dalam Al-Quran. Mungkin cukup tegas ya. Oke. Ya. Terima kasih. Jadi berarti Islam memberikan garis tegas ya, mana yang bisa dilakukan sikap toleransi, mana yang memang kita harus tegas tidak bisa bersikap toleransi. Karena ada yang namanya ritual, ajaran yang bersifat ritual, ada yang bersifat bukan ritual, mungkin seremonial lah. Ya, gitu hablum minan nas. Hablum minallah, ada hablum minan nas. Yang masuk kepada wilayah hablum minallah Tidak bisa. sifatnya ritual, Islam Ya. sudah tegas mengatakan seperti yang Bapak sampaikan tadi yang mengacu pada surat Al-Kafirun. Ya. Nah, barangkali terakhir Pak Muhaimin, kalau misalnya kita kan di satu sisi ingin kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara di Republik tercinta ini damai, tenang, tentram. Dan masing-masing tadi Bapak sudah sampaikan memiliki doktrin ya, masing-masing memiliki memiliki doktrin keselamatan yang berbeda-beda. Nah, sudah barang tentu masing-masing penganut agama juga dalam memahami ajaran agama juga bervariasi. Nah, oleh karena itulah bagaimana menurut Bapak kiat ya untuk membangun kerukunan umat beragama di Republik tercinta ini? Silakan Pak. Ya. Jadi jelas bahwa masing-masing agama seperti tadi dikemukakan mempunyai doktrin keselamatan. Nah, jadi doktrin keselamatan. Tetapi ketika kita membangun ya seperti yang saya ceritakan tadi, saya beberapa orang-orang Chinese, beberapa orang-orang misionaris ya, beberapa orang-orang yang berbeda kepercayaan bisa bertemu karena ada komitmen ya. Komitmen kalau sudah kita mentok terjadi deadlock ya sudah, lakum dinukum waliyadin. Udah, ini agamamu, ini agamaku. Ya udah, sehingga kita nggak pernah ada konflik. Jadi kalau kita masih terus saling menghujat, saling menjatuhkan, ini kok disembah, ini kok begini, ini kok kamu begini dan seterusnya, nggak akan selesai. Kenapa? Karena masing-masing itulah doktrin keselamatannya itu memang berbeda-beda gitu loh. Jadi kalau kita nggak menyadari diri, kita tidak membangun sikap toleransi, tidak bisa menghargai. Oh, dia memang seperti itu, aku seperti ini ya. Toleransi itu adalah sebuah keniscayaan. Tidak boleh tidak, harus ada. Kalau enggak ya konflik terus. Karena manusia diturunkan di dunia ini takdirnya kan memang berbeda-beda. Ya, ketika kita tidak bisa menghargai satu sama lain ya, yang terjadi adalah konflik. Konflik itu apa? Konflik itu ya karena adanya masalah itu karena ada kesenjangan antara keinginan dan kenyataan ya. Itulah barangkali yang bisa saya sampaikan. Mari terus kita dengan segala rendah hati kita berusaha menghargai penganut agama lain, ya penganut agama lain juga menghargai penganut agama lainnya. Kemudian intern umat beragama juga begitu. Jadi penganut satu agama tetapi beda pemahaman ya. Karena beda pemahaman, padahal di dalam Islam itu, dalam fikih itu kan al-fiqhu wal fahmu. Fikih itu adalah pemahaman. Pemahaman terhadap apa? Terhadap ayatul ahkam wa hadisul ahkam, terhadap ayat-ayat hukum dan hadis-hadis hukum. Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Maliki, Imam Maliki berbeda dengan Imam Hambali. Itu kalau nggak ada toleransi ya jadi konflik. Ya, pendahulu kita ya, Nabi Muhammad itu memimpin Madinah dengan berbagai aliran kepercayaan, berbagai agama. Ternyata tidak ada konflik. Karena apa? Karena semua mempunyai sikap toleransi yang sangat baik. Mungkin ini saja. Ya. Terima kasih Pak Muhaimin. Pemirsa, jelas sudah kita mendapat gambaran bagaimana pentingnya sikap toleransi dan bagaimana cara kita menerapkan sikap toleransi dalam kehidupan beragama. Kita tentu saja memang di sini
harus mengambil contoh, ya, seperti yang disampaikan oleh narasumber tadi, bahwa bagaimana Rasulullah ketika berada di Madinah itu bisa rukun, ya, sehingga masyarakatnya dikenal dalam sejarah masyarakat Madani, kehidupannya penuh dengan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, karena mereka menerapkan sikap toleransi. Padahal di situ bukan hanya Muslim, ya, ada Yahudi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di masyarakat Madinah itu. Kemudian kalau kita lihat juga sejarah, Umar bin Khattab memiliki pembantu namanya Asbaq. Itu bukan beragama Islam, tapi hidup berdampingan dengan penuh ketenangan, kedamaian, dan lain sebagainya. Karena apa? Dikembangkan sikap toleransi tadi. Nah, tentu saja apa yang disampaikan oleh narasumber tadi ini perlu kita pahami, kita camkan, dan sekaligus yang beliau telah sampaikan juga terkait dengan sikap seorang Muslim dalam hal bersikap toleransi itu juga harus mengacu pada tuntunan, ya, ajaran yang ditetapkan dalam syariat Islam dengan mengacu pada surat Al-Kafirun tadi. Saya kira itu. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.